Guys, hari ini kita punya update menarik banget terkait dengan Avengers Doomsday. Ada lagi nih promo art mereka yang bocor, belum dirilis secara resmi, tiba-tiba bocor aja kayak gitu. Dan ini seru banget dan menarik karena memang ada first look dari Avengers Doomsday, semua cast-nya all cast dan termasuk juga first look dari seorang Dr. Doom. Kalian bisa lihat di layar, di sini kita lihat, bam, gila tuh, gila, kok makin serem gitu artnya si Dr. Doom ya. Tuh, bayangkan di balik topeng itu adalah seorang Robert Downey Jr. dengan wajah dari Tony Stark-nya di situ, dan ini dia. Ini penampilan lebih jelas lagi dari majalah ini. Ini kan biasa seperti kayak kalau kita ikut gala premier atau apapun, biasanya kalau keluar itu dikasih kayak selebaran buku komik terbatas khusus filmnya. Nah, ini salah satunya, ini untuk khusus filmnya gitu, komiknya. Tapi ilustrasi di sini udah jelas banget setiap karakternya yang bakal muncul nanti di Avengers Doomsday. Yang pertama di bagian atas kita lihat ada Russo Brothers, ini ada Kevin Feige ya. Tingkat strata tertinggi itu adalah seorang Kevin Feige gitu. Kemudian di bagian bawah barulah kita masuk ke para cast-nya, dan di bawah itu ada Beast. Beast kok kayak Thanos. Kok kayak Thanos Beast? Tolong, lu ini kayak Thanos dipakein rambut aja gitu. Tapi ini Beast loh guys. Jadi oke, kenapa Beast-nya berdagu kayak gitu ya? Kok jadi ragu gitu. Tapi kan ini kan kabarnya resmi ya. Apakah Thanos di sini jadi Elvis Presley di sini? Kita nggak lihat. Kita oke lah, kita anggap sebagai Beast ya dari versi X-Men yang kita lihat di ending dari The Marvel. Di sampingnya adalah King Baku yang udah juga dengan relate dengan klip yang kita lihat di versi Avengers Doomsday. Di bagian bawahnya ada Nightcrawler, kemudian juga ada John Walker, ada lagi The Thing, kemudian juga masih banyak lagi tim-tim dari Thunderbolt yang kita bahas yang paling menarik aja karena ini kurang lebih mirip lah ya. Kemudian juga US Agent juga mirip. Magneto, yang gue pengen lihat tuh sih Magneto sih. Tuh, Magneto tuh bener-bener mirip dengan bocoran-bocoran yang kita anggap itu AI. Ternyata sih dia makin mirip gitu. Dan juga wajah-wajah tuanya gitu. Oh my god. Ini bener-bener khusus kostum-kostum yang komik akurat banget untuk Magneto yang bikin gue penasaran gitu. Kemudian di samping dari Magneto tentu saja kita paling bahas adalah Loki. Gila, Loki juga mirip dengan Funko yang baru-baru ini bertebaran. Dia sebagai God Loki yang menjaga pohon Yggdrasil itu, memegang butiran-butiran multiverse gitu, dan nanti mungkin Dr. Doom akan merebut singgasananya, dan ini juga penampilannya nanti di Avengers Doomsday. Kemudian juga di bagian bawah Yelena Belova, biasa lah ya sama kayak di Thunderbolt. Kemudian juga ada Human Torch, kemudian juga di sampingnya wow, yang mengejutkan juga ada Franklin ya. Franklin sini udah mulai umur sekitar 7 tahun, 8 tahun kali ya, sekitar umur itu, dan ini udah menarik banget sih. Franklinnya udah nggak by CGI lagi gitu, nggak by CGI. Ya, ini menarik banget karena memang untuk masa depan MCU, Franklin wajib cepet bertumbuhnya gitu. Apalagi dia nanti harus acting, nggak mungkin selalu menggunakan CGI. Thor kemudian tampilannya masih tetap seperti yang versi klipnya, dimana ini gue seneng banget sih tampilan dari Thor itu. The best face kayak penampilan dari Thor itu menurut gue ya penampilan di Infinity War. Rambutnya cepak, pendek kayak gitu, pakai Stormbreaker, gila itu keren banget gitu. Dan di tengah, tepat di tengah banget dari halaman ini kita lihat Cyclops. Pasti ada maksudnya kenapa Cyclops di tengah, karena memang dia mungkin punya peran yang sangat penting nanti di Avengers Doomsday. Dia bakal kehilangan anak istrinya, dia bakal kehilangan para orang-orang teman-teman mutantnya. Mungkin dia satu-satunya mutant yang survive di antara yang lainnya udah meninggal gitu. Ya, who knows, kita karena memang dari tengah tuh menarik banget gitu. Sedangkan di samping-samping gue merasa entah itu cuman sebentar. Salah satunya juga di bagian bawah, samping bawah ada Profesor X, Charles Xavier, tetap sama seperti yang ada di klipnya gitu ya. Kemudian juga di atas dari Profesor X ada Sentry. Sentry juga rumor yang gue dapatkan baru-baru ini dia punya role yang cukup menarik dan juga punya kekuatan yang head to head sama Magneto. Jadi kita bakal lihat entah dia nanti berantem karena emang nanti kan incursion nih. Dimana Earth dari 1005, Earth berapalah dari X-Men tersebut nantinya itu bakal bertabrakan Earth dari 616. Nantinya setiap Avengers akan melawan X-Men, salah satunya Magneto akan berhadapan dengan Sentry. Itu rumornya ini gila kalau benar terjadi. Gue sih pegang siapa ya? Kayaknya Sentry deh kalau, tapi Magneto juga kuat banget. Tapi karena dia udah tua, gue lebih senang yang muda-muda. Mungkin Sentry yang menang gitu. Kemudian juga di atas dari Dr. Doom ini ada Reed Richards, tetap penampilannya. Tapi yang beda dari Fantastic Four ini adalah bajunya gitu. Bajunya benar-benar mirip dalam komiknya, beda dengan di dalam filmnya. Kemudian di atas tuh ada Falcon yang baru, ada Bucky Barnes. Bucky Barnes tetap ya menarik banget gitu. Dan di sini gue kayaknya nggak lihat Steve Rogers ya, nggak ada ya. Steve Rogers nggak ada deh. Ini benar-benar jadi pertanyaan kenapa Steve Rogers nggak ada di sampul ini kan, jadi pertanyaan gitu. Itu apa siapa? Di bawah Shang-Chi kah?
kok Shang-Chi kayak gitu ya? Apa bukan? Shang-Chi kan? Nah, di atas Shang-Chi itu ada Namor. Namor tetap dengan pakaian komik akuratnya gitu. Ada Ant-Man, Shuri nyelip tuh ya. Shuri, ngapain Shuri nyelip di sana gitu ya. Ada di sini kurang lebih pencampuran dari Thunderbolt, dari X-Men, dari Avengers yang tersisa, dan akhirnya di terakhir ini di bawah ada Doctor Doom yang serem banget gitu ya. Kok dark banget jadinya gitu ya. Dimana ini kalau kita lihat dari CGI dari AI yang dibikin agak lebih cerah gitu. Kalau ini kayak gelap banget dan ini official dari Marvel ya. Jadi kita penasaran sih ngeliat kisah Doctor Doom yang mengancam karena memang mungkin dibikin seram kayak gini karena dia main villain di Multiverse Saga. Kalau tiba-tiba dia kayak guyon gitu jadi kurang dapet gitu, sama kayak Thor Love and Thunder kan. Jadi di bocoran selanjutnya kita juga dapat beberapa footage yang menunjukkan anak buah tim dari Doctor Doom. Ternyata Doctor Doom gak sendirian guys. Sama kayak Thanos yang ada di Infinity Saga, dia kan punya Black Order dan sebagainya. Ternyata di Avengers Doomsday nanti, Doctor Doom pun juga punya tim. Dan wajar, karena memang yang dilawannya para Avengers, nggak mungkin dia sendirian kan. Dan di sini kita bisa lihat di gambar, tuh, ada banyak banget tim-tim dari yang berjubah di sini kita lihat. Kemudian yang satu itu kita lihat ada jubah ungu plus topeng emas. Itu kita belum bisa mendeteksi siapa. Dan juga adalah satu lagi dengan jubah orange plus topeng emas juga. Satu lagi dengan jubah hijau klasik. Nah, spekulasi kita adalah di sini jangan-jangan di yang ungu itu, jangan-jangan itu Clea, guys. Gue menduga ya, jangan-jangan itu Clea. Kemudian juga yang hijau bisa aja itu Sylvie. Apalagi baru-baru ini kita dapat rumor juga kalau Hadley Atwell yang memerankan Peggy Carter sempat memakai kostum dari penyihir versi Doctor Doom Witches gitu ya, dimana ini bisa saja jadi anak buah dari Doctor Doom si Peggy Carter ini mungkin ya. Apakah ini diambil nanti dari keberadaan seorang Steve Rogers, maka Steve Rogers bisa melawan karena sihirnya dirun-run terpengaruh si Peggy Carter jadi pendampingnya juga si versi Doctor Doom. Kalau di komik kan Sue Storm kan, ataupun di konsep art Sue Storm yang akan menjadi pendamping istri dari Doctor Doom. Jangan-jangan di sini Peggy Carter yang jadi istri dari Doctor Doom. Wah, itu banyak lagi kemungkinan teori-teori yang berjalan sejalan nanti di Battle World. Tapi cukup menarik kalau memang Peggy Carter akhirnya diculik sama si Doctor Doom. Kalau kita lihat dari beberapa rumor dan juga bocoran ini, dan kita lihat juga beberapa topeng itu bisa jadi salah satunya adalah kekasihnya Steve Rogers. Kenapa Steve Rogers akhirnya bangkit dari Nomad, dari yang nggak mau lagi dunia superhero, tiba-tiba balik lagi pakai Mjolnir yang kita lihat di beberapa Funko dan juga konsep-konsep art. Nah, ngomongin tentang Mjolnir, kita tahu sendiri bahwa beberapa rumor yang sering gue bahas di video sebelumnya bahwa Steve Rogers akan menjadi Nomad yang pakai Mjolnir, dan Mjolnir itu bisa aja Mjolnir yang dia bawa dari Avengers Endgame atau justru Mjolnir dari retakan pecah-pecahan dari ending dari Thor Love and Thunder. Itu kabarnya juga sangat mungkin ya, teori baru bahwa Mjolnir itu yang akan dipakai sama si Steve Rogers nantinya. Di satu titik Steve Rogers ketika Incursion sudah mengetahui bahwa istrinya diculik, kemudian juga dia pergi melakukan perjalanan waktu. Bahkan ini juga ada scooper juga yang menyatakan bahwa di pesawatnya si Fantastic Four tersebut bukan cuma ada Doctor Doom, tapi justru di dalam itu ada juga Steve Rogers. Nanti satu titik mereka tetap di awal bekerja sama, tapi di satu titik akhirnya terjadi perpecahan. Yang awalnya memang Steve Rogers ini emang udah nggak percaya sama si Doctor Doom. Baru lagi ketahui ternyata Doctor Doom yang menculik si Peggy Carter yang dipengaruhi dengan rune itu adalah si Doctor Doom. Makanya dia punya kemarahan yang sangat luar biasa, dan ini langsung nyambung dengan Mjolnir. Ternyata Mjolnir yang dipakai sama si Steve Rogers bukanlah Mjolnir yang ada di akhir Endgame, melainkan Mjolnir yang tergabung dari pecah-pecahan yang kita lihat di film Thor Love and Thunder yang dipakai sama Love di ending dari film tersebut. Itu dipinjam sama Steve Rogers lagi. Sini gue pinjam Mjolnir karena dia masih pantas memegang itu, dia pinjam. Makanya kita lihat di klip itu si Thor-nya cuman pakai Stormbreaker, Love pun nggak terlihat menggunakan Mjolnir itu kan. Jadi Steve Rogers menggunakan Mjolnir versi pecahan itu. Kalau itu emang benar, dan ini juga satu teori menarik lagi, teori bercabang lagi, itu kalau benar sih menarik banget. Tapi yang gue cukup ragu adalah Steve Rogers bareng sama Fantastic Four sama si Doctor Doom di dalam pesawat itu masih agak meragukan untuk gue tadi. Apakah Doctor Doom-nya sembunyi atau dia lepas topeng, kita nggak tahu gitu. Dan konsep-konsep gimana Doctor Doom pertama kali mendatangi Steve Rogers itu juga kan nggak nyambung dengan di dalam pesawat itu. Jadi ini bisa jadi teori B ataupun teori kedua, tapi gue yakin bahwa di satu titik yang teori ini gue yakin bahwa Steve Rogers akan meminjam Mjolnir dari si Thor
dan akan melawan si Dr. Doom karena main-main dengan temennya, dengan Avenger ataupun dengan Peggy Carter. Lagi-lagi gue gagal fokus dengan tim dari penyihir versi Dr. Doom ini berjubah semua. Jangan-jangan selain juga ada Clea, ada yang lainnya juga, jangan-jangan juga ini semuanya mungkin varian dari Dr. Doom yang diambil sebagai Council of Doom mereka yang bisa melawan balik para Avengers. Ya, who knows, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini Dr. Doom nggak sendirian. Yang jelas dia nggak sendirian, dia nggak cuman pakai Doom botnya, dia nggak cuman mempengaruhi tim-tim Avengers, tapi dia juga punya tim versi Black Order yang ada di film Avengers Doomsday nanti, guys. Kemudian juga bocoran baru kita lihat ada sebuah pin yang memperlihatkan logo dari TVA, di atasnya tuh udah berubah. Protect the Multiverse. Nah, ini menarik banget bahwa ini adalah TVA team sudah mulai terbentuk, bahwa multiversal sudah mulai hancur dan mereka tim dari TVA ini sudah sangat siap untuk melindungi multiverse, dan terbukti dengan ada pin ini artinya tinggal dimasukin aja di baju bahwa mereka adalah tim superhero yang akan direkrut oleh TVA untuk bisa menyelamatkan multiverse. Salah satunya adalah Deadpool dan juga Wolverine. Tinggal kita menunggu siapa nanti tim dari TVA yang lainnya, apakah ada Loki di sana atau ada Thor di sana. Kita bakal lihat lagi nanti ke depan bagaimana rumor-rumor dan juga informan-informan dari skupar-skupar yang kita tunggu untuk menyebarkan informasi menarik. Dan di update yang terakhir kita punya update terkait dengan cast-cast baru yang akan menghiasi Avengers Doomsday, dan kabarnya juga kita dapat beberapa hembusan-hembusan bisikan bahwa di Februari akan ada live lagi yang memperlihatkan kursi-kursi nama-nama baru yang akan tergabung dalam film Avengers Doomsday. Tapi sebelum live tersebut bukan daily screen dong kalau kita nggak dapat informasi menarik terkait dengan cast-cast baru itu. Jadi kita udah dapat lagi nih update dari cast terbaru tersebut. Ini versi pre-reshoot yang kita lihat sebelumnya mereka sempat melakukan syuting ulang ya. Yang pertama, ada Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, jelas itu fakta ya, memang ada juga di versi live yang pertama. Yang kedua ada Chris Evans sebagai Steve Rogers, itu nggak ada di versi yang pertama. Lanjut lagi ada Chris Hemsworth sebagai Thor, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson atau Captain America, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Paul Rudd sebagai Scott Lang, Letitia Wright sebagai Shuri atau Black Panther. Lanjut ada Simu Liu sebagai Shang-Chi, Wade Russell sebagai John Walker, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Lewis Pullman sebagai Sentry, Danny Ramirez sebagai Joaquin Torres, kemudian juga ada David Harbour sebagai Red Guardian, Hannah John Kamen sebagai Ghost, Vincent Duke sebagai Mbaku, Thanos Huerta sebagai Namor. Untuk tim Fantastic Four ada Pedro Pascal sebagai Reed Richard, Vanessa Kirby sebagai Sue Storm, Joseph Quinn sebagai Jodie Storm, Eben Moss-Bachrach sebagai Ben Grimm. Untuk versi tim X-Men ada Patrick Stewart sebagai Professor X, kemudian ada Ian McKellen sebagai Magneto, Kelsey Grammer sebagai Beast, kemudian ada Alan Cumming sebagai Nightcrawler, ada Rebecca Romijn sebagai Mystic, James Marsden sebagai Cyclops, dan terakhir ada Channing Tatum sebagai Gambit. Versi multiverse TVA ada yang pertama Tom Hiddleston sebagai Loki, Owen Wilson sebagai Mobius, Iman Vellani sebagai Miss Marvel, Hailey Steinfeld sebagai Kate Bishop, Catherine Newton sebagai Cassie Lang, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, kemudian juga ada Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Ryan Reynolds sebagai Deadpool, Hugh Jackman sebagai Wolverine, Tobey Maguire sebagai Spider-Man, ada Benedict Cumberbatch sebagai Doom Sorcerer Ally, kemudian juga ada India Hemsworth sebagai Love, ada Alex Levinelli sebagai Atuma, ada Mabel Kanina sebagai Namora, dan Franklin Richard di sini belum diketahui dia diperankan oleh siapa. Dan itulah dia cast terbaru dari Avengers Doomsday. Dan banyak banget nama-nama baru, tapi yang bikin gagal fokus adalah tim TVA-nya banyak banget di sini. Ada Loki, Mobius, Miss Marvel, Kate Bishop. Yang Avenger ternyata dialihkan juga sebagai tim dari TVA. Mungkin mereka punya peranan penting di sini, mungkin juga untuk mempersiapkan masa depan dari Young Avengers yang bukan lagi Young Avengers nanti namanya, karena memang udah nggak Young lagi gitu. Jadi kita tungguin aja gitu. Dan itulah dia update terbaru. Mungkin teman-teman punya informasi menarik juga atau punya teori menarik terkait dengan updatean kita ini, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita juga dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video update Avengers Doomsday selanjutnya.